kata Kang Ahmad itu pas pulang, pas si Abah pulang dari Bah Oman, ternyata bilang, urang mah aya nurek nyokot. Saya ada yang mau ngambil. Bejakeun ka dulur-dulur, Kasih tahu ke teman-teman. kasih ke teman-teman, turunkeun urang gitu. Turunin saya. Ya, bawa gitu. Pas mau berangkat, tiba-tiba ada lilitan ke bawah, turun. Akar gantung. Markisa. Dan itu yang ngelihat anaknya di bawah gitu, ambil nangis. Bapak gitu, itu bapak gitu. Pasti Allahu Akbar, Allah. Ini udah kelilit akar gantung. akar gantung. Tapi adanya Di pohon itu, di atas pohon. di atas pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Samawe Adventure. Masih dengan Kang Akri Pancakake. Wes. Beda set aja. Di luar dingin dari masuk. Habis nyeritain sesuatu yang sangat luar biasa dari Kang Akri. Jadi buat yang belum nonton pengalaman Kang Akri, mungkin the one and only cerita yang tadi tuh Kang. Tonton deh, keren banget dan jangan di skip, bagus banget ceritanya. Nah, Kang, ini cerita berlanjut. Rada gimana gitu kayaknya ini cerita, tapi ini kan alkisah ya, bukan alkisah ya. Pengalaman yang dirasakan oleh senior Kang Akri, yang akhirnya pengalaman itu disampaikan ke Kang Akri. Nah, dan akhirnya ini pengen berbagi nih, karena menurut gua unik, menyeramkan tapi unik gitu. Mungkin juga hal ini tidak terjadi dan di luar nalar manusia lah ya, ya Kang ya. Kalau sekilas, nah Kang Akri kira-kira gitu kan, kira-kira beliau-beliau ini yang mengalami hal ini, apakah masih pada mungkin sekarang masih ada hidup, masih bertani segala macam, atau ada yang sudah meninggal? Sebagian sih udah ada yang Sebagian sudah ada yang meninggal. Oke, jadi teman-teman, ceritanya kayak apa? Mangga Kang Akri. Sok. Aduh. Sekarang mah agak santai. Agak rada santai gitu kan. Tidak dikerubutin. Ya Bang. Jadi sebenarnya ini bukan cerita gua langsung ya. Tidak dan bukan cerita legenda, tapi memang cerita yang pernah ada di kampung sini. Bukan cerita legenda yang tidak jelas. Ini tapi ini mah cerita yang ada di kampung sini lah, Maleber sini. Ya dapat cerita ini ya memang dari yang senior dulu atau orang tua dulu, yang sekarang dia saksi hidup yang masih ada gitu. Yang sisanya ya sudah meninggal. Nah, dia berceritalah. Saya pernah nanya kenapa itu dinamain legok A lah. Dia bilang jangan disampaikan karena masih ada keluarganya. Oh siap. Jadi legok A ini kenapa ada legok A gitu dinamai itu. Nah, dia bercerita lah Bang. Jadi ceritanya kayak gini. Dulu dia itu 3 sahabatan. Kalau ngambil buah konyal tuh Markisa. Dia selalu bertiga gitu. Ini sohiban lah gitu.
setiap ngambil buah markisa itu pasti janjian gitu. Jam pagi ketok gitu dia jalan lah. Ini anggap aja salah satunya Pak Ahmad lah gitu. Kang okay. Ahmad gitu. Ya, yang menceritakan itu gitu. Ya. Itu bukan setahun 2 tahun, mereka malah menjadi ladang penghasilan mereka mencari markisa itu. Nyari markisa itu gitu. Dan masyarakat Palembang juga tahu bahwa markisa yang dijual di warung-warung tuh pasti dari mereka. Dari mereka bertiga. Iya. Gitu. Waktu itu kalau saya sih kelas 6 SD lah, rame itu tuh gitu. Kejadian itu tuh, berarti masih bisa diingat sebenarnya kejadian itu. Cuman nggak ikut yang evakuasi atau apa, enggak. Cerita lah gitu. Nah, pada suatu waktu itu kejadiannya itu hari Sabtu, hari dimana ada pantrangannya itu di hari Sabtu, gitu. Tapi si almarhum itu si A ini, Abah A ini malamnya itu tiba-tiba datang ke rumahnya Kang Ahmad. Pak Ahmad ya. Kang Ahmad datang, Mad, besok ngambil kuenya lah markisa gitu. Ya. Ingat Sabtu isukan teh, ingat hari Sabtu besok. Nggak apa-apa, udah sekali-kali coba kita cobalah gitu. Pantrangan itu dilawan kan. Semua hari baik lah menurut dia. Ya, ayo gitu, tapi ajakin satu lagi temennya gitu. Ya, datanglah dia ke temennya. Tapi ke temennya yang satu, dia bilang beda bilangnya sama ke Kang Ahmad. Bilangnya ke yang satu itu, besok tolong bilangin ke keluarga kalau mau nyari jangan di atas maghrib. Gitu. Jadi beda ceritanya ke Kang Ahmad. Besok kita ngajak. Kalau yang satu lagi, besok kalau mau nyari saya jangan di atas maghrib gitu. Emang main kemana gitu? Emang kamu mau kemana? Pan kita bertiga mau ngambil markisa. Kan besok Sabtu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ikut, saya sama Ahmad aja gitu berdua. Ya enggak dong, kita tetap bertiga gitu. Berangkatlah pagi malam kemas. Malam-malam datang lagi ke Kang Ahmad. Mad, besok mah kayaknya hari terakhir lah, pensiun katanya. Pensiun. Oh, pensiun masih muda. Emang mau kerja di mana lagi gitu? Nggak, udah capek. Mengaco wae cina gitu. Udahlah, nggak terlalu dihiraukan gitu Bang gitu. Paginya mereka tuh berangkat tuh suka jam 5 subuh, habis sholat subuh, lepas subuh mereka berangkat gitu. Dulu mah nggak ada rumah-rumah kan di atas itu, hanya ada rumah terakhir Mbah Nadi itu, Mbah Oman almarhum. Nah disitulah kumpul gitu, makan. Habis makan mereka jalan ke yang mau naik ke arah Gede. Di situ pas ada bak, yang satu misah. Jadi dia yang si Abah ini tuh bilang pokoknya titik temu kita di sini. Ketemunya nanti. Gitu. Ketemu lagi nanti di sini ya. Ahmad mah ke atas berdua, ini ke sini. Mereka kan udah punya ininya masing-masing, udah bukan
bukan setahun 2 tahun mereka anak begitu, kemarin bukan lah ya, anak kemarin lah ngambil markisa mah gitu. Misal lah gitu. Bisa. Pas di perjalanan yang temannya Kang Ahmad ini kan bilang, "Mad, penting si mah ngomongna aneh euy," gitu. Aneh kumaha teh? Yang disuruh bilang ke keluarganya besok hari ini berarti kalau mau nyari setelah maghrib ya, di atas maghrib, jangan di atas maghrib gitu. Nges lah kan jalan lah gitu, jalan. Jadi pas jalan itu Kang Ahmad jalan, ternyata si Ba'a tuh udah ada di atasnya mereka. Naman emang saya di dia deui, kenapa udah ada di situ lagi? Tapi udah bawa markisa gitu. Jalan. Ini yang ceritanya, yang ngasih cerita ini Kang Ahmadnya. Saya gitu menjelaskan gitu. Nah, bawa markisa cuman angkat tangan. Tapi jalan lagi ke bawah. Jalan lagi ke bawah. Kang Ahmad sama temennya biasa we ngambil gitu. Udah dulu mah kan nggak banyak orang yang ngambil markisa hutan. Jalan gitu. Sama Kang Oji itu temannya itu. Jalan mereka ngambil gitu. Jadi selama mereka ngambil itu mereka kepikiran satu yang kan dari bawah ke sini nggak ada yang tembus karena udah beda punggungan. Yang keduanya omongan dia gitu. Padahal di rumahnya itu tidak ada masalah. Jadi dia nggak yang dikejar utang atau dia sedang berantem, nggak ada, baik-baik saja lah. Ya. Nah, datang lagi, singkat ceritanya Kang Ahmad sama Kang Oji itu sudah dapet lah, ngobrol berdua. Haji, jadi keingetan si orang teang, ya kita cari gitu, kita ya, biar bareng-bareng lah gitu. Jalan lah, balik lagi ke bawah. Yang 2 orang ini tuh, bawa balik langsung ke arah yang mau ke Pasir-Letik namanya, Pasir-Letik. Di situ ada karungnya di bawah pohon. Ada karungnya tapi nggak ada orangnya. Sudah penuh markisa? Enggak, ada karung tok. Oh, karung aja belum ada isinya? Enggak, belum ada isinya. Si Eta mawa karung seberiji ya. Ya si A bawa karungnya berapa gitu. Kok ditinggal? Karungnya ditinggal gitu. Apa yang di atas dia udah dapat pergi kemana gitu. Haji orang ke arah itu tuh apa sih, Pasir-Letik yang mau arah ke Sarongge gitu. Ada Pasir-Letik ya, sambil mereka berdua teriak-teriak Bang, jadi manggil gitu, nggak ada sampai jam 3. Kang Ahmad sama Kang Oji ini makan dulu sambil mikir gitu. Kan biasanya mereka makan bertiga katanya. Kayak ini makan gitu. Makan mereka tuh kayak Kang Ahmad tuh merasakan makan yang tidak enak gitu. Selama bertahun-tahun bersama gitu, merasakan makan gak enak tuh saat itu gitu. Wah, ya, gimana gitu. Cari lagi lah. Cari lagi gitu. Nggak ada. Pas jam 4 karena nggak ditemukan, mereka pikirnya udah turun duluan meren, karena dia udah bawa tadi yang markisa tadi ketemu. Iya, jalan pulang sampai ke rumah. Maghrib anaknya datang, anak si Abah A itu ngetokin rumahnya Kang Ahmad. Mang Ari si Abah kemana? Bukan, yang keluar istrinya Kang Ahmad. Naon Jang, ada apa?
hari Mang Ahmad terus turun, udah turun gitu. Udah dari tadi jam 4. Mangku kenapa gitu? Hari Abah kemana? Gitu. Hari Abah kemana gitu? Si bapak kemana gitu? Nah, Abah kemana? Gitu. Emang Can turun langsung? Pak, manggil lah istrinya itu. Pak, ada anaknya si Abah keluar lah. Naon? Ada apa? Hari Abah kemana? Can balik gitu. Belum pulang. Belum pulang. Suganan di itu di si Oji cina gitu. Dikirain tempat Oji gitu. Jalan lah gitu. Tempat Mang Oji gitu. Nanya lagi ketok-ketok. Bapak mana mau di dia? Si Abah nggak di sini. Nggak di sini. Suganan geus balik gitu. Kirain udah pulang. Gitu. Datanglah anaknya balik ke rumahnya. Ahmad ke rumahnya. Mang Oji gitu. Ji, hari si Ahmad. Apa kemana? Si Abah. Budaknya neangan tadi ka dieu cek urang gitu. Habis dari situ mereka tuh mulai panik ya, yang dua teh. Ari teh muridingnya sama. yang dua teh mulai panik gitu, teh. Apa orang ninggalkeun babaturan orang gitu nya. Kita berdua meninggalin temen kita gitu di atas gimana gitu. Terus datang ke rumahnya Abah itu, yang dua orang itu. Datang ke situ, nanyain, aya masalah naon? Ya ada masalah apa gitu. Nggak ada apa-apa. Terus si Abah ada pesan apa? Nggak apa-apa. Dia mau pamit. Biasa seperti aktivitas biasa gitu. Aktivitas yang hari-hari lah. Keseharian. Bukan yang ini. Nggak ada apa-apa. Balik, Mang Oji pulang. Ya udahlah kita tungguin, mungkin harapan mereka manehna ke magriban tidur di atas gitu. Udah beres. Sehari nggak datang, nggak ada kabar. 2 hari ke Pak RT ngobrolin, RT pernah lihat si Abah nggak? Enggak. Terakhir mah kan ngambil Markisa. Ya, mulai ada hal yang apa ya Bang? Si antara Kang Ahmad sama Mang Oji ini mulai kumanya karena dia memutuskan besok akan cari dulu berdua ke atas gitu. Datanglah singkatnya pagi datang ke atas ke pas rumah Mbah Oman, rumah terakhir gitu. Ketemu waktu itu sama Mbah Omannya masih ada gitu, ngobrol lah. Bah, ya kemari cina si Ama di dia ya kemarin si Ama di sini, Abah tuh di situ nggak kemana-mana kan, lega alhamdulillah gitu, masih ada ternyata. Tuh mereka kabar atau yang nggak ngasih kabar kan ada ojek apa gitu, ngasih kabar apa gitu, udahlah gitu. Balik lagi mereka tuh Bang, yang dua tuh balik lagi. Nah, setelah sehari itu semalaman gitu, tapi nggak ada kabar lagi, nggak pulang lagi. Sampai Mang Oji ngomong ini, ya hari si Abah rek neangan sabar 100 karung sih cina gitu markisanya. Ya mau nyari berapa ratus karung sih gitu. Mau nyari berapa ratus karung sih, itu balik-balik gitu, nggak pulang-pulang gitu. Ya gitu. Mereka tidur gitu. Dan karena sudah dapat informasi ada gitu di situ, ya mereka tidur lagi. Gitu. Dan terus paginya anaknya datang lagi. Ya, Mang, kumaha Abah teh?
ninganan teu uih gitu. Da Umi naroskeun gitu, piwarang naroskeun, suruh nanyain ke sini gitu, kenapa nggak pulang-pulang. Datang lagi Kang Ahmad teh ke Mang Oji. Nah, Ji, kenapa Ji gitu, ini nggak turun-turun terus gitu. Nah, pada akhirnya yang dua ini, udah sekarang mah kita ke tempatnya Cari. berdua lah ke atas gitu Bang, ke tempat karung itu, ada itu karung, jalan lah singkat. Nah, nyampe ke lokasi karung masih ada, karungnya masih ada. Gitu, di situ tuh karungnya masih ada dan dalam keadaan kosong. Terus Kang Ahmad bilang, si Abah ngambil konyal, ya Markisa, berarti 4 hari, masa iya karung Kosong. iya kosong. Terus dia ngapain aja gitu. Sambil teriak-teriak lah yang dua ke bawah, itu kan ada delta, yang di bawahnya itu ada sudut pertemuan dua sungai itu, yang dari Sarongge sama yang dari Maleber gitu. Di situ teriak-teriak lah di situ Bang, bawah gitu. Nah, perjalanan pas menuju, nanti kalau misalkan Abang pernah lihat dari pembibitan di delta itu kan ada pohon besar. Itu besar sekali itu pohon. Nah, di bawah situ tuh ada karung konyal Markisa. Sedikit lah Markisanya. Iya ning cenah. Konyal ini nih di sini berarti katanya. Dicarilah Bang di situ. Cari gitu. Nggak ketemu. Lihat ini nggak ketemu. Bekasnya nggak ada. Cuman ada itu aja. Ada karung itu. Karungnya. Si Abah kemana cina gitu. Berpikirnya itu mereka main pulang aja gitu. Beres gitu, balik lagi ke Mbak Oman. Ngobrol lagi. Kondisinya gitu. Bahwa si Abah ini nggak pulang-pulang nih. Si A ini gitu. Nggak pulang-pulang. Mbak Oman bilang, si A ini bilang nate pas terakhir pangneangkeun budak, suruh kasih tahu anaknya bawa orang untuk jemput dia gitu. Udah nggak kuat, baliklah ke bawah. Itu tuh sekitar jam 12, jam 1-an kalau nggak salah. Jam 1 datang ke bawah, laporan ke Pak RT, sekampung tuh naik. Ya rame-rame lah gitu. Naik ke atas Bang. Ke Legok itu, ke Legok itu. Ke delta. Nah, ke si delta itu. Delta itu si karungnya masih ada gitu. Karungnya masih ada. Pas di si karungnya itu warga itu bikin lingkaran gitu, kayak hadiahan gitu, hadiah, bikin ini doa gitu. Kabut lah. Jadi Kang Ahmad, kabut tebal banget Bang di delta itu, kabut tebal gitu. Kayak pertanda apa gitu, kabut tebal. Beres kabut tebal, kata si RT-nya, ini emang nggak benar. Kita pulang aja, pulang lah Bang. Beres kedua tuh pulang. Beres pulang datang ke rumah, si istrinya si A ini ngomong, cina, tong di Tareangan, cina, jangan dicari. Tadi Abah ada pulang. Tapi sekarang keluar lagi. Pulang bawa karung sini. Nggak bawa apa-apa, tapi sekarang keluar lagi. Ya nggak usah dicari, dah lah. Jadi nggak ngomong apa. Jadi mikirnya Kang Ahmad sama Mang Oji ini
Sudahlah kalau udah pulang mah tuh alhamdulillah gitu. Dah. Seharian itu lagi nggak ada lagi. Memang nggak pulang lagi. Gitu. Mau pulang terus di sini kan dulu ada sesepuh lah. Gitu. Sesepuh ini bilang geus eueuh. Ya Udah nggak ada. Gitu. Mulai nangis istrinya, nangis. Anaknya juga sama, minta ke Kang Ahmad sama Mang Oji nganterin ke lokasi. Anaknya maksa gitu, anaknya maksa. Nah, kata Mang Oji, geus we isukan atuh cenah, dayana mah geus sore kan gitu. Udah sore gitu. Beres, rapat lagi ke RT, kata Kang Ahmad, rapat lagi ke RT. Jadi besok mah mulai dari pagi bang, dari pagi berangkat lagi ke atas gitu, berangkat ke atas. Jadi mereka memfokuskan tuh tetap di pohon itu karena karung terakhirnya ada di situ sama sama si markisanya gitu. Di situ juga ngedoa lagi di delta itu, doa. Beres ngedoa terus RT bilang ayeuna mah urang bubar we ya, kita mencar. Ya, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan kiri gitu kan, sebar gitu sampai ada yang teriak-teriak. Tapi bang, anehnya anaknya itu yakin bahwa bapaknya ada di situ deket pohon situ. Dia nggak mau kemana-mana, di situ aja, kata Kang Ahmad. Cok, burung ngilu. Itu bapak mah ya di dieu, bapak mah ada di sini. Gitu. Buat teangan, jeng batur, burung cari gitu. Bapak mah di dieu, bapaknya ada di sini. Gitu. Kang Ahmad penasaran gitu. Kang Ahmad datang ke situ, nemuin sendalnya di bawah pohon itu teh. Tiba-tiba ada sendal. Ada sendal. Awalnya nggak ada. Nggak ada. Ada sendal bang di situ, kata Kang Ahmad teh. Langsung manggil, Ji, gitu. Sendalnya si Asia iya cenah. Sendalnya Abah itu. Gitu. Nya cenah. Anaknya teh nangis, mikirnya Abah didahar apa gitu, Abah dimakan apa gitu. Nah, difokuskanlah bang. Di situ tuh kata Kang Ahmad itu ngedoa berjam-jam, minta gitu. Kabut tebal lagi. Kondisi masih siang itu. Masih siang, kabut tebal. Bubar lah, mencar lagi gitu. Nah ini yang bikin gue merindingnya, pas mau berangkat tiba-tiba ada lilitan ke bawah turun, akar gantung markisa, dan itu yang ngelihat anaknya di bawah gitu sambil nangis, bapak gitu, itu bapak gitu. Pas dilihat, Allahu Akbar, ini udah kelilit akar gantung. Akar gantung. Tapi adanya di pohon itu. Di atas pohon. Gitu. Permasalahannya, kata Kang Ahmad, tidak ada pohon dari awal. Terus kaget goblok. Dari awal mereka datang ke situ nggak ada lilitan akar itu. Gitu. Nuruninnya susah bang. Kang Ahmad bilang nuruninnya susah karena posisinya pohon gede. Ini ngegantung gitu. Nah maksudnya dari mana nih dia naik gitu. Dan mau ngapain, nggak ada pohon markisa di situ gitu. Datang
Jadi kata si orang pintarnya, Allahu Akbar, bah gitu, bah nasib maneh cina gitu, nasib. Jadi kata Kang Ahmad itu pas pulang, pas si Abah pulang dari Bah Oman, ternyata bilang, urang mah aya nurek nyokot. Saya ada yang mau ngambil. Bejakeun ka dulur-dulur, Kasih tahu ke teman-teman. kasih ke teman-teman, turunkeun urang gitu. Turunin saya. Bawa gitu. Nah, kirain Mbak Oman ada yang ngejemput itu, mau dijemput pulang ke rumah gitu. Jadi nggak menyampaikan ada hal faktor lain yang setelah tahu gitu, oh maksudnya si A itu ini mungkin gitu. Nurunannya bang seharian susah. Secara logika nih Kang, pohon itu bisa didaki, dipanjat orang nggak? Enggak. Nggak mungkin bisa dipanjat orang. Enggak. Kalaupun manjat mau ngapain? Soalnya nggak ada dari bawah kan, biasanya kalau markisa kan dari bawah akar. Ini mah nggak ada. Nggak ada akar markisa. Cuman to itu. Jadi kata Kang Aman, melanggar hari Sabtu teh itu mungkin gitu. Kalau perkiraan, kira-kira tergantung setinggi berapa meter atau berapa puluh meter. Ini bang, ini pohon. Sekarang pohonnya masih ada pohon. Kesini jurang, sini jurang, sini jurang. Ini kecil jalannya, kesini itu kecil menuju pohon ini. Jadi kalau dia naik susah sih, menurut gua susah. Enggak, karena pohon satu-satunya. Ya. Tinggi pohonnya, gede gitu. Secara logika mah, terus mau ngapain juga gitu. Ini masyarakat ke situ gitu. Si Abah itu ke situ. Ya Kang Ahmad sama Mang Oji pada akhirnya mereka terdiam di pohon itu sambil bilang, ari manehna naonan gitu. Itu sempet masih belum diturunin. Belum. Udah bingung Nuruninnya gimana? nurunin gimana gitu. Kalau misalkan ditarik takut jatuh ke jurang, naik juga butuh tangga atau apa gitu ya. Ada sekitar 20 meter Kang. Kalau lihat kita di bawah pohonnya itu ada, tapi kalau di tebingan ini mungkin bisa 10 meter sebenarnya. Yeah. Tapi kalau lihatnya di sini bisa 20 meter jatuh. Yeah. Atau bahkan lebih gitu. Langsung ke sungai kan gitu. Ada lagi bang. Bukan itu sebenarnya. Sebelum diturunkan itu, ternyata dia itu datang pulang ke saudaranya di bawah. Saudaranya ada Min namanya. Datang ke bawah, ngomong begini, Min, ayeuna mah mahape pamajikan jeung budak, da urang marek ngeusan. Ya Min nitip anak sama istri. Saya sudah lah gitu. Saya mah selesai. Selesai. Engke mah pangneangkeun urang dina tangkal badag, da urang mah geus. Jadi nanti mah cari saya di batang besar, di pohon yang besar. Da saya harus di situ. Nah, jadi maksudnya apa yang nggak tahu. Pulang ke situ. Nah, singkatnya dengan informasi itu diturunin, ya, dibawa ke bawah. Dan ini itu bang, tidak ada bekas tali. Coba berapa hari di situ? Nggak ada bekas akar melilit. Nggak ada.
Nah, sampai sekarang dinamai Legok A itu. Legok nama beliau ya. Nah. Nuruninnya akhirnya pakai apa, Kang? Tangga, bikin tangga. Bikin tangga. Bikin tangga. Dan pokoknya nuruninnya, kata Kang Ahmad tuh susah. Jadi posisi ini tuh kelilit, tapi yang si akarnya itu nggak kayak ada beban gitu. Gimana? Kayak nggak ada gantungan. Gitu. Kayak ngondoy, Iya. ngondoy apa ya, ngelandai gitu aja lah gitu. Kalau ditarik dari bawah jatuh. Jatuh. Gitu. Artinya akar itu rapuh banget sebetulnya. Rapuh gitu. banget. Tapi dia bisa bergantung di situ. Itu Bang, cerita Kang Ahmad, dia masih ada orangnya, masih ada. Masih ada. Kalau yang satunya lagi udah Oh, Kang Oji udah nggak ada. Gitu. Ini sadar artinya sebetulnya siapa Kang Min itu tahu tapi menyampaikannya telat. Telat karena mereka kan tidak apa ya bilangnya, kalau misalkan orang yang mau meninggal kan suka ngomong ngaco-ngaco. Disangkanya kan yang bercanda, ngawur gitu. Ngawur apa gitu. Tapi pas kejadian itu baru ngomong gitu. Jadi ada orang iya sekali misalkan, punten maaf nih mulut kalau salah gitu. Kalau sampai beliau ada niatan untuk mengakhiri hidupnya dengan sendiri, artinya akar itu nggak akan kuat buat nahan dia kan? Enggak. Karena ditarik gini aja ambrol. Tapi kenapa itu bisa nahan dia ngegantung dia? Akarnya kering Bang. Iya, artinya kalau dia mau mengakhiri hidupnya dengan sendiri, nggak mungkin bisa di situ. Iya. Karena diginiin jatuh kan? Jatuh. Gitu. Ya, sampai sekarang juga kata Ahmad tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya apa. Cuman ya gitulah gitu. Dan satu hari sebelumnya beliau kayaknya sudah ngasih isyarat-isyarat tertentu ya. Nah, satu kejadian yang tidak bisa dijelaskan, maksudnya tidak bisa dijelaskan, tapi ini kejadian kan gitu. Kejadian ada, dan itu mah banyak masyarakat yang tahu gitu. Bahkan sampai dijadikan nama lah ya. Jadikan nama itu. Legok tuh celahan ya gitu ya. Ya, ya teman-teman, jadi sebetulnya kalau poin apa ya, ya jauh lah dari kata awalnya tadi saya berpikiran itu kan, oh mungkin beliau akan mengakhiri hidupnya sendiri karena entah itu ada masalah apa. Tapi pas Kang Akri bilang itu akarnya tuh kering dan diginiin jatuh, artinya nggak mungkin dia bisa melakukan itu dengan sendiri. Artinya ada sesuatu hal yang mungkin saja menarik dia secara gaib atau apa kan. Soalnya kata Kang Ahmad ini diturunin, ditarik, dimasukin ke karung lah, karungnya diikat, diturunin gini pakai tambang, si ininya ditarik ini tuh copot, si akarnya emang kering digini tuh copot gitu Bang, bukan yang hijau udah kering. Gitu. Kejadian yang nggak bisa dijelasin ya, tapi terjadi gitu. Pesan dari hal yang mungkin terjadi ada satu yang mungkin kita bisa garis bawain ya kan. Beliau sehari sebelum kejadian lah ya sudah menyampaikan sebuah pesan-pesan itu yang biasanya yang kita nggak bisa anggap serius atau kamu ngapain sih ngomong kayak gitu, harusnya selalu diingat gitu. Lebih baik dicegah lah, udahlah mending kamu nggak usah berangkat dengan cara apapun lah gitu, daripada seolah-olah udah pasrah. Kalau udah takdir mah susah. Iya juga sih. Kayak gini Bang, Gila sesuatu atas izin Allah kan? Iya. Kayak almarhum bapak dulu, bapak malamnya itu kan bilang malam di kursi itu, mah
coba kumpulin anak-anak. Itu pas malam tuh, ingat betul. Coba kumpulin anak-anak semua, kumpul lah, dipanggil. Ya, kumpul gitu, biasa bercanda gitu. Dia cuman bilang gini, besok pan ada kupu-kupu nih, kata ibu teh, mak, loba kupu-kupu nih, ninganan cina. Kata bapak nih, kata bapak, dah saya udah gede kan, besok kalau banyak tamu terima aja, bisi cina, bapak ker di luar cina gitu. Pagi berangkat kerja jam 7, jam 9, setengah 10 udah nggak ada. Itu ya, jadi kayak ada pesan dulu sebelumnya gitu. Tapi kan kita tahu setelah gitu. Ngehnya gitu. Ngehnya gitu. Oh ya bapak kemarin ngomong ngehnya ini. gitu. Ya itulah teman-teman. Jadi cerita banyak banget sebetulnya cerita di Maleber ini Kang ya. Banyak banget. Ya mudah-mudahan Kang Agri punya waktu santai lagi next time atau apa bicara tentang sejarah atau cerita-cerita yang terjadi di Maleber ini. Ya, itu ya teman-teman. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan dan cara pandang yang berbeda ya. Kita sebagai keluarga yang mungkin juga kadang suka menerima pesan-pesan yang penuh isyarat seperti itu gitu. Agak baiknya mungkin kita lebih apa sih? Lebih sensitif. Lebih peka dan sensitif akan pesan-pesan yang tersirat ya gitu ya. Kang nuhun ya. Siap. Ceritanya. Mudah-mudahan Kang Ahmad sekarang sehat-sehat terus. Masih aktivitas bertani, Pak Ahmad? Masih. Ya, buat Kang Ahmad sehat-sehat. Pokoknya buat keluarga Abah, ya mudah-mudahan Abah juga sudah di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Kang Oje lah ya. Ya wes, terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.